wal wafat minal rijal wan nisa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Tarmizi selaku Rektor Institusi Islam Pembinaan Cirebon. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali Fazil selaku Wakil Rektor Institusi Islam Pembinaan Cirebon. Yang terhormat seluruh dosen Institusi Cirebon yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat Muhammad Tuan selaku Ketua ADEMA periode tahun 2020-2021 dan para rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Ya, selamat siang teman-teman. Salam kebahagiaan dari semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Langsung saja, kami sebagai pembawa acara akan bersama acara pada yang hari ini akan memaparkan visi dan misi kandidat pemimpin kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Asik Cirebon. Bisa minta tepuk tangan semua? Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan ketua pelaksana dan wakil rektor Institusi Islam Pembinaan, acara yang keempat acara inti, dan acara yang kelima pemaparan visi dan misi serta debat kandidat, dan acara yang keenam yang ditutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan kepada Al-Fatihah. Melanjutkan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Rodolin. Untuk para hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia Raya untuk dua. Kepada hadirin dipersilakan duduk.
acara selanjutnya yakni acara sambutan. Sambutan yang pertama yakni dari Wakil Rektor Institut Studi Islam Pembina yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Khazim. Kepadanya waktu berdatang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli wa sallim amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya adalah rutinitas, yaitu dalam kegiatan untuk pemilihan presiden, pemilihan umum tema untuk memilih kepala, ketua atau presiden yang akan terpilih untuk masa 1 tahun ke depan, 1 tahun ya, untuk masa 1 tahun ke depan. Seharusnya ini pemilihan itu adalah berlangsung tahun kemarin karena terhambat oleh COVID dan teman-teman melakukan perkuliahan secara daring, sehingga saya menyuruh Umar, presiden yang sekarang masih definitif, untuk melanjutkan sampai kondisi fisik sudah bisa membaik kembali, terus kemudian perkuliahan sudah secara offline lagi, tidak lagi secara daring. Kalau kita melakukan pemilihan, kemarin kan diskusi dengan Umar bahwa apakah izin akan melakukan pemilihan secara daring atau secara luring. Karena kalau secara daring mungkin akan pertama kali kita akan melakukan sebuah pemilihan dengan cara mekanisme adalah dengan mekanisme daring. Tapi saya menyarankan kalau memang adalah mekanisme daring, maka kita akan memerlukan kendala, terutama ada kendala sinyal dan sebagainya, karena itu adalah problematika yang paling signifikan bagi sebuah mekanisme dari kuliah daring ataupun pemilihan secara daring, sehingga kita harus bersabar sebentar untuk menunggu waktu yang tepat, momen yang paling pas untuk bisa menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan tema periode 2021 periode 2022 secara luring. Nah, manfaat ini adalah kalau kita secara luring kita bisa mengetahui karakteristik, kita harus mengetahui juga gerak mereka, kesadaran mereka secara fisik, karena ospek ataupun karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BEM itu adalah sangat banyak. Nanti saya berharap kepada presiden terpilih nantinya, apakah itu adalah Raja, apakah Gubernur ataupun Bupati mana itu, atau Bupati, atau Bupati akan bisa mengembangkan amanah untuk kedepannya. Nah, program-program juga sekarang itu adalah saya sudah mengedepankan program-program risetnya, program-program kajiannya dengan pusat studinya sudah ada 10 pusat kajian. Jika saya titipkan kepada presiden terpilih besok atau hari ini, yang terpilih, siapapun yang terpilih adalah pilihan kalian, dan itu bisa mengembang dan itu bisa menjalankan kegiatan-kegiatan BEM juga mendukung semua program studi, sehingga dari anggota itu bisa berjalan dengan kegiatan-kegiatan yang beberapa bulan atau beberapa tahunnya kita melaksanakan karena COVID ataupun karena pandemi ini, sehingga kita tiap sebentar melakukan kegiatan-kegiatan pun sifatnya adalah sifat sebagai luring. Dan terima kasih pada kesempatan ini, selamat dan saya mengucapkan terima kasih kepada Umar yang telah mengemban amanah sebagai presiden selama berapa bulan kan? 24 bulan dan terima kasih juga dan selamat juga nanti siapapun yang akan terpilih itu adalah pilihan kalian, dan terbaik dan pada hari ini adalah teman-teman sebagai wakil mahasiswa yang datang ataupun mahasiswa yang tidak hadir untuk bisa memilih secara terbuka, secara jujur, dan juga nanti kita melihat visi-visinya ke depan itu
hukuman. Terima kasih saya ucapkan dan selamat untuk teman-teman yang bisa mengajukan diri atau mencalonkan diri sebagai calon presiden BEM untuk periode 2021-2022. Semoga kalian bisa amanah ini secara amanah, dan juga saya berterima kasih kepada umat yang telah memimpin ISIF selama 24 bulan ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yakni dari Ketua Masyarakat kepada saudara pejabat waktu dan tempat di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Terhormat Bapak Rektor Habib Marzuki Wahid, meskipun beliau tidak hadir di pagi hari ini, semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Muhammad Ali, laku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang alhamdulillah di siang hari ini beliau berada di tengah kita. Yang saya hormati seluruh dosen FISIP yang kita bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh mahasiswa yang hadir di aula ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang dari awal sampai sekarang masih konsisten untuk mengemban tugas-tugasnya. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir di siang hari ini, memenuhi undangan dan meminta pilihannya yang nanti memiliki satu suara calon ketua atau presiden mahasiswa Institut Studi Islam Muhammadiyah Cirebon periode 2021-2022. Siapapun calonnya, insya Allah amanah abdi kantor. Yang kedua, saya mohon maaf selaku ketua panitia kepada seluruh mahasiswa yang hadir dan calon panitia dan juga dosen apabila dalam penyelenggaraan di tahun ini ala kadarnya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya, dan mohon maaf juga hidangan minumannya belum tercatat. Mungkin hanya itu saja sambutan saya atas nama ketua pelaksana, karena tugas dari ketua pelaksana ya berterima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berlanjut ke acara yang selanjutnya, jadi acara ini pemaparan visi misi dan jabatan kandidat Peruraya Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Studi Islam Muhammadiyah Cirebon. Untuk seluruh kandidat disilakan mengisi kursi di depan. Ya, boleh tepuk tangan meriah untuk persilakan direktur. Ya, saya mau kita mulai saja. Sebelum mulai debatnya, saya terlebih dahulu membacakan tadi
debat kandidat calon ketua Dewan Istim Cirebon. Peraturan pertama, seluruh kandidat calon ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa ISIM wajib memakai jas alat masker. Peraturan kedua, kandidat, tim ses dan pendukung dilarang melakukan keributan. Peraturan ketiga, tidak diperkenankan berargumen atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan syarat yang dapat memicu keributan. Peraturan keempat, dilarang menghina atau menjatuhkan kandidat lain. Peraturan kelima, siapa kandidat menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 3 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Peraturan terakhir, apabila kandidat, tim ses atau pendukung membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa, mari kita mulai debat. Visi-visi. Untuk berjalannya pemaparan visi-misi yang debat calon kandidat, akan saya persilahkan kepada ketua BEM saat ini, kepada Kang Umar, untuk memimpin jalannya acara. Kepada Kang Umar. Terima kasih. Kita masuk ke acara ini, yakni pemaparan visi-misi dan debat kandidat. Sebelumnya sudah dibacakan tentang tarif atau alternatif debat kandidat. Semoga selama debat kandidat ini berjalan dengan lancar. Sebelum dimulai, mari kita dengarkan visi dan misi dari masing-masing calon ketua Dewan ISIM tahun periode 2021-2022 yang akan diawali oleh Mas Gun Gunawan, paslon nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan visi, saya mau mengecek dulu sebenarnya dari peserta yang hadir. Ketika saya ucapkan siap, semangat, jawabnya semangat. Ya, silakan. Oh, berikan. Siap, semangat. Siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Wahid dari sana hadir di sini. Dan juga Bapak Wakil Rektor dan teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk sedikit mendengarkan pemaparan visi misi dari kami. Oke. Sebelum pemaparan visi misi, mungkin saya ingin memulai bagaimana proses dari pencalonan saya sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Institut Studi Islam. Nah, kita itu mengalami beberapa krisis itu ada krisis yang sangat berpengaruh, yaitu pandemi corona. Pandemi corona ini
ini sedikit tidak mempengaruhi kepada aktivitas belajar mengajar mahasiswa kegiatan organisasi. Nah, aktivitas tersebut pada mendorong saya untuk membangkitkan kembali hasrat dan semangat dari para calon-calon penerus bangsa terkhusus di lingkungan Institut Studi Islam Pahama Cirebon. Tanpa berlama-lama, kemarin saya paparkan visi-misi dari saya. Visi saya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang, yaitu ingin mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai wadah itu wadah ya mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai wadah aspirasi yang progresif, independen, serta transformatif, serta peka terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan. Itu visi dari saya. Visi dari saya ini dilatar belakangi oleh pengurusan ini memang harus dilatasi oleh sebuah tujuan serta capaian yang ingin dicapai. Makanya saya mengusung itu sebagai visi yang progresif. Progresif artinya di sini kita harus memiliki capaian yang diraih secara step by step atau secara netetan cakawalan dalam sesudah. Nah, sedangkan untuk independen sendiri, kita sebagai badan yang berdiri harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, harus bisa mengubah mimpi, harus bisa mengubah diri kita sendiri, dan secara global kita harus bisa mengubah peradaban bangsa Indonesia supaya lebih berkemajuan dan berkembang. Dan transformasi ini sendiri seperti kita menghadapi problematika pandemi itu kita harus dituntut untuk beradaptasi dan bertransformasi dengan apa-apa yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Itu salah satu contoh dari transformasi itu sendiri yang harusnya kita adaptasi dengan segala kegiatan segala. Nah, dari visi-visi tersebut saya bisa sampaikan dalam beberapa visi yang lebih empat. Yang pertama, saya ingin mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai badan yang inklusif serta terbuka terhadap segala problematika akademik dan non-akademik. Inklusif itu artinya apa sih? Inklusif itu artinya terbuka atau lawannya dari eksklusif. Kita sebagai badan yang diusung oleh mahasiswa sebagai representasi dari badan mahasiswa pun harus mencerminkan ide, gerakan serta aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, karena itu saya mengusung inklusif itu sendiri, artinya saya terbuka terhadap saran, terhadap gagasan, terhadap aspirasi dari seluruh teman-teman semua untuk kemajuan kita bersama. Nah, kalau merujuk pada persoalan sendiri, itu saya terbuka terhadap problematika akademik dan non-akademik. Artinya apa? Akademik itu yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Sedangkan untuk non-akademik kita kan hidup di dalam masyarakat. Itu untuk kita sebagai agent of change, dituntut untuk mengabdi kepada masyarakat setelah kita lulus dari perkuliahan khususnya di sini di ISIP tercinta ini. Untuk yang kedua, saya ingin memberikan citra dan gerakan dari unit kegiatan mahasiswa Institut Studi Islam Pahama. Dulu ISIP ini dikenal sebagai perkuliahan ataupun institusi pendidikan yang kritis, transformatif serta mahir dalam penulisan. Nah itu sekarang hanya tinggal cerita sendiri. Itu hanya 3 nama. Itu hanya 3 kenangan dan saja. Kita tidak bisa merasakan sendiri bagaimana proses-proses kejayaan mahasiswa terdahulu hingga bisa seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya membangun kembali atau orang sangat kembali mahasiswa itu sendiri. Salah satunya mungkin dari penelitian untuk yang berkaitan dengan generasi itu sendiri. Yang ketiga, saya ingin merangsang anggota serta mahasiswa untuk sebagai jadi individu perspektif berdaya dan berkeadilan melalui program-program yang saya
rusuh. Nah, dalam misi ini saya tentu menjadikan mahasiswa ini tidak sebagai sebuah kelompok, tapi sebagai individu. Karena kelompok itu kalau individu-individunya tidak berdaya dan tidak berperspektif, tentu akan berjalan bersaling-salingan, bersilang-silangan, tidak bersaling-salingan. Oleh karena itu kita perspektif terus harus berdaya serta memiliki keadilan. Kalau dalam novel bumi manusia itu sendiri biasanya disebut kita itu manusia itu harus adil dalam pikiran sendiri. Nah, untuk visi yang keempat, saya ingin mengelola keputusan tema secara kredibel dan visioner dengan usung program-program jangka pendek dan jangka panjang. Nah, gerakan serta kegiatan itu bisa jika dikelola secara baik, dikelola secara kredibel, dikelola secara visioner. Kredibel yang bisa dimaksud apa? Kredibel ini dimaksudkan agar kita mengelola dewan eksekutif mahasiswa ini secara benar dan sesuai dengan administratif serta ketika mahasiswa serta gerakan kita sendiri sebagai mahasiswa. Visioner maksudnya visioner kita memandang tidak hanya masa yang sekarang, tapi kita memandang bagaimana kita ke depan. Jadi tidak lagi hanya untuk mengetahui, tapi untuk memprediksi bagaimana kita bertahan dalam masa yang akan datang dan bagaimana kita mewujudkan mimpi kita pada masa sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang visi dan misi saya. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas paslon nomor 1 Mas Guntur Gunawan atas pemaparan visi dan misinya. Jelas ya tadi kedua beliau mencatatkan ke depannya mau seperti apa dan gerak di mana. Lanjut ke paslon nomor 2 ini Mas Imam Bukhari. Waktu dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak suka bermateri seperti Mas Guntur lama dalam memaparkan visi dan misinya. Saya akan singkat saja ya. Visi dan misi saya itu jadikan Dema itu berperan aktif dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Jadi dari visi saja, visi yang singkat ini bisa maknanya luas ya. Karena yang kita mengembangkan minat bakat mahasiswa, kampus ISDIP secara langsung bisa dikenal oleh masyarakat. Karena dengan adanya melahirkan mahasiswa yang ada itu. Jadi lanjut ke misi. Misi yang nomor pertama itu kalah. Nomor pertama adalah kami membuka diri untuk menerima masukan yang baik untuk menjadikan tema yang lebih baik. Jadi jika ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kritik atau saran, kami terbuka lebar untuk menerimanya. Setiap saat, kalau malu ya tinggal chat saya ada. Kalau cowok selalu respon. Yang kedua, memotivasi mahasiswa agar mengikuti kegiatan internal atau eksternal. Kenapa kita memberikan motivasi? Jadi kendala kita di sini itu mahasiswa kita itu unggul dalam
pintar-pintar gitu kan. Cuma mahasiswa SMP itu malu-malu, tidak mau buka diri. Nah, dengan adanya Dewa kita tuh memotivasi, ayo kita semangat dalam apa gitu. Ya. Jadi itulah memotivasi mahasiswanya agar selalu ikut kegiatan aktif, karena istri itu memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat, hanya saja kurang berani mahasiswa yang saya tahu. Dan lanjut yang ketiga adalah mengadakan kegiatan untuk mengamati mahasiswa terus. Jadi kami akan mengadakan sebuah kegiatan yang rutin. Kegiatan ini berisikan pengembangan mandiri yang berupa ibarat memberikan wadah kepada mahasiswa yang memiliki keunggulan. Contoh si A memiliki keunggulan nulis, kami memberikan wadah berupa cara tentang penulisan begitu. Oke, karena saya tidak suka bertulis, mungkin hanya bisa saja. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Oke, sekian. Semoga teman-teman saya selalu jangan lupa tulis nomor 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya dari paslon nomor 2. Jangan lupa paslon nomor 2. Iya. Lanjut ke paslon nomor 3. Bernama Anas Muhammad Fajar Fahrul Nur. Tidak ada serang saja. Langsung saja banyak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita bersyukur bahwa kita semua saja berhormat secara terdekat institusi Islam di Cirebon. Berhormat Ketua Pilgub 2019 dan saya hormati dan saya banggakan seluruh mahasiswa Institusi Islam Pangandaran Cirebon. Sebelumnya saya mau tidak ada persiapan sebelumnya untuk mengucapkan visi yang sangat luar biasa seperti ini yang telah dipaparkan oleh teman-teman semua. Tapi sebelum itu izinkan perkenalkan saya mau memaparkan visi saya selaku kandidat nomor 3. Adapun visi saya berminat menjadikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Institusi Islam Cirebon ini sebagai organisasi yang aktif dan memiliki nilai besar gitu. Adapun maksud intinya itu saya meyakini bahwa seluruh mahasiswa yang hadir ini memiliki ide-ide dan gagasan yang sangat kreatif. Makanya dari itu saya ingin menampung gagasan-gagasan dari teman-teman semua untuk menjadikan Dema yang lebih progresif dan lebih. Terus di sini mungkin saya menginginkan Dema ini sebagai forum yang bisa melaksanakan kajian-kajian akademik di forum akademik yang nantinya ini bisa, karena di sini sudah memiliki banyak pusat studi yang akan mengembangkan teman-teman semua, baik itu sastranya, perspektif gendernya, terus dan sebagainya. Adapun untuk mendukung visi tersebut, saya memiliki 3 visi. Pertama, menjadikan Dema ini sebagai wadah menampung ide atau gagasan dalam rangka
mewujudkan sebuah organisasi yang kreatif. Yang kedua, melakukan kajian-kajian secara rutin, baik kajian di bulan dalam rangka mendukung visi-visi dari sendiri itu terdapat dalam bisa dalam transformasi sosial. Terus yang terakhir, menjadikan organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Karena biasanya ini apa ya? Karena organisasi sebelumnya itu apa ya? Tidak, meskipun tidak memiliki persepsi sebelumnya itu perempuan ini sering kali ditempatkan karena secara posisi perempuan ini rajin dan kuat ini diposisikannya itu sebagai bendahara atau apa ya, sekretaris. Nah, dia akan posisi saya tidak menginginkan demikian, tapi apa ya, meskipun laki-laki kalau misal dia berkompeten di bidang sekretariatan atau di lembaga wah ya itu ya saya mendengar begitu. Mungkin tidak visi saya sesimpel itu. Kurang lebih mohon maaf, jelas ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi kita bukannya pada telah selesai pemaparan visi dari masing-masing calon kandidat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tinggal pilih sesuai apa yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa. Pengen yang simpel, pengen yang tidak simpel. Melanjut ke acara berikutnya tadi yang debat kandidat. Nanti masing-masing kandidat akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaan ini sudah dimusyawarahkan oleh teman-teman panitia pemilu. Dari kita cuma ada 3, kemudian nanti dipersilahkan kepada teman yang ingin bertanya. Dua pertanyaan kepada mahasiswa dan 1 pertanyaan tambahan dari dosen. Pertanyaan pertama, kepada kandidat, apabila terpilih sebagai ketua, program kerja apa saja yang menurut kandidat unggul yang akan dilakukan ketika terpilih sebagai ketua bulan? Program unggulan apa yang akan dilakukan pertama kali setelah terpilih sebagai ketua dewan? Dimulai dari nomor. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan sedikit memaparkan apa ketika saya menjadi ketua presiden dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu, tentu saya harus mempunyai sebuah program. Program ini tentunya nanti dari output kita depannya akan seperti apa. Nah, kalau untuk program unggulan dari saya sendiri, saya pada misi yang ketiga yaitu membangkitkan gerakan serta citra dari unit kegiatan mahasiswa sendiri. Itu saya konsep kepada pembentukan pelatihan. Yang pertama itu semisal kepada pelatihan penulisan dan jurnalistik. Hal itu karena kita terkenal sebagai mahasiswa penulis di situ dahulu, sebagai orang yang kritis juga. Nah, bisa menulis dan bisa itu tentunya harus didasari atas kegiatan membaca buku. Nah, oleh karena itu dari tema itu sendiri saya memotivasi serta menawarkan melalui pembentukan pelatihan penulisan. Mungkin itu satu program pula dari saya. Program bulan
dari saya sendiri mungkin tidak menciptakan tapi memperbaiki yang ada. Jadi penanggulangan. Tapi kita memperbaiki penanggulangannya dengan mewajibkan orang itu mengikuti acara. Contoh MUI. Jadi siapa tahu nanti dari acara penanggulangan ini kita bisa menemukan bakat yang sesungguhnya dari setiap orang. Jadi program penanggulangan yang untuk penanggulangan saja ya, kayak gitu. Memperbaiki sistemnya saja. Untuk lebih tinggi sistemnya makanya coblos kedua. Oke. Terkait program bulan saya akan apa ya pasang ketika saya jadi pres atau betul ya. Pertama saya akan apa ya memanfaatkan SDM yang ada di situs Novel sendiri karena apa ya setelah pergantian rektor kemarin di sini memiliki banyak pusat studi yang sangat apa ya sangat keren-keren lah. Nah, maka dari itu saya akan memanfaatkan itu dengan berkolaborasi antar pusat studi yang ada. Seperti teman-teman apa ya ingin lebih mengasah perspektif dan nanti kita bisa berkolaborasi sama bos juga atau lebih mempertajam perspektif HAM dan demokrasinya kita bisa berkolaborasi dengan apa ya pusat studinya dan seperti mungkin ya lebih ke apa ya lebih ke berkolaborasi untuk memanfaatkan SDM yang ada di sistem formal sendiri mungkin itu saja. Pertanyaan kedua pasti terkait dari tentunya kita pahami bahwa yang namanya ilmu itu sangat penting belajar salah satu untuk menggapai ilmu dan kita juga dalam melihat realita mahasiswa ISIP bagaimana ketika terpilih bagaimana caranya menyikapi mahasiswa yang kurang aktif terutama dalam anggota DPR sendiri dimulai dari paslon nomor 3. Terkait soal keaktifan, saya rasa selama pengalaman saya jadi pengurus EMA atau periode sebelumnya, memang hal itu merupakan apa ya? Yang sekarang memang disebutkan apa ya? Tapi karena jarak juga, karena saya banyak juga nanti biasa untuk mengadakan pertemuan seperti diskusi atau apa ya? Melakukan program itu banyak yang terhambat. Memang salah satunya faktor pandemi, meskipun demikian kan ada apa ya? Cara lain untuk cuma ketika untuk melaksanakannya itu sulit sekali untuk orang-orang yang berpartisipasi, terutama baik anggota itu sendiri maupun dari mahasiswa. Seperti kemarin kan apa ya ISIP itu bukan ISIP teman-teman itu punya program soal bincang buku. Bincang buku itu kan apa ya merupakan kajian untuk menceritakan apa ya pengalaman atau ilmu-ilmu yang didapat dari buku itu tersebut, tapi mahasiswa atau anggotanya pun tidak ada yang mau berpartisipasi. Adapun yang akan saya lakukan untuk mencoba apa ya merangsang atau menaikkan gitu keaktifan itu, pertama saya akan melakukan pendekatan personal dengan cara para anggota itu atau mahasiswa itu maunya seperti apa diskusi atau maunya sistem yang luring atau
mahasiswa ataupun anggota hanya kuliah pulang, saya rasa teman-teman semua tidak akan memiliki pengalaman yang lebih dari selama kuliah itu. Mungkin hal yang akan saya lakukan itu pendekatan personal sendiri ke seluruh anggota KWI atau ya dan seluruh mahasiswa. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari panitia. Bagaimana menyikapi anggota yang nakal? Sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab oleh misi saya yang nomor 2. Motivasi seluruh mahasiswa agar terlibat dalam kegiatan mahasiswa. Jadi ya anggapan saya pasti saya akan memotivasi anggota saya yang malas gitu. Kalau marah ya jelas karena saya manusia, oke. Jadi tetap saya akan memotivasi dia agar aktif dalam keanggotaannya. Jika masih malas juga, saya mengambil di dalam agar ditukarkan ataupun disebutkan saja. Galak. Oke. Sedikit menjawab. Bagaimana cara menanggapi anggota yang sedikit terkendala mungkin kemalasan ataupun mungkin terkendala hal yang berkaitan dengan pribadi. Nah, sebelum itu kemalasan itu terjadi, itu kemalasan itu bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat juga. Sebab itu kenapa? Sebab itu dikarenakan karena dirinya tidak ingin maju. Nah, bagaimana dia ingin maju atau bagaimana dia bisa masuk tema ketika dia tidak ingin mengembangkan diri sendiri. Nah itu mungkin kurang ada keterhubungan. Makanya masuk tema itu ingin mempunyai kemauan serta gagasan, ingin mengubah diri serta mengubah orang-orang di sekitar. Oleh karena itu bisa menjadi sebuah secara menjadi akibat karena apa? Mungkin karena komunikasi tidak jalan atau karena memang ada konflik tertentu. Nah, oleh karena itu yang pertama yang ingin saya lakukan mungkin dalam penjaringan itu diseleksi komitmennya apa, terus pengennya apa masuk tema itu sendiri. Karena kalau tidak begitu, kalau saya namanya masuk keluar itu memang bagaimana ingin memajukan orang lain ketika dirinya sendiri itu tidak maju secara kepribadian dan secara kebijakan sendiri. Nah, bagaimana memajukan orang lain kalau dirinya sendiri tidak maju. Nah, untuk mengantisipasi ketika sudah terlanjur masuk, mungkin sebagai penghubung antara orang, saya akan melakukan komunikasi secara personal. Komunikasi itu memang sepele tapi penting ketika hal itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Namun sepele ketika komunikasi itu terlalu sering atau terlalu intens, itu akan bosan juga. Jadi harus ada timbal balik antara anggota dengan ketua, karena ketua memang harus merepresentasikan anggotanya itu bagaimana dan harus mengayomi juga bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh anggota mahasiswa. Mungkin itu yang dapat saya. Terima kasih. Pertanyaan 3. Di era sekarang industri sudah 4.0, banyak orang-orang yang membanggakan dan banyak juga orang-orang yang berlomba untuk mengikuti dan untuk menempatkan posisinya di era sekarang. Namun yang terjadi ada beberapa masalah dan ini sangat darurat, yaitu krisis kekerasan seksual. Lagi viral, apalagi isim itu kan menjunjung sekali yang namanya gender. Nah ini ada kekerasan seksual, bahkan sudah krisis di Indonesia, sudah sangat banyak sekali. Menyikapi hal tersebut, ada RUU TPKS yang masih belum disahkan. Tapi
Tapi kita sebagai mahasiswa dan terutama kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa, ketika di lingkungan kita di kampus FISIP terjadi kekerasan seksual, ya saya yakin sih nggak ada. Namun ketika ada di lingkungan kita di kampus FISIP terjadi kekerasan seksual, hal apa saja yang akan dilakukan oleh kepengurusan atau oleh pemimpin terpilih nanti, step by stepnya, penanganannya dari awal sampai akhirnya, dimulai dari nomor 2. Kalau penjelasan tentang plus dulu. Mungkin ya kan counter pertanyaannya bokatan. Kalau saya jadi pemimpin, saya siap bersolat sebagai Allah semoga nggak terjadi. Ada itu jangan bercanda, saya datang. Apa ya? Jujur saya bingung menjawabnya, ya mungkin dengan mengikuti apa yang Anda lakukan pada umumnya saja. Iya, mengikuti proses negara saja. Negara bagaimana menyikapi kasus sebelum-sebelumnya, kita ikuti saja bagaimana. Karena daripada kita memiliki mengambil tindakan baru lagi kan bagaimana kok kembali. Nah, jadi kita ya mengikuti apa yang negara peraturan saja, kita mengikuti saja. Karena kan kejadian kayak gitu kan ya di peraturan negara juga ada gitu loh. Maaf jawabannya kurang memuaskan karena ya itu bukan apa ya. Siapa lu? Oke, saya akan menjawab sedikit. Itu pertanyaannya to predict atau to memprediksi bagaimana ketika di situ terjadi sebuah tindak kejahatan kekerasan seksual. Saya harapannya sih karena ICT ini memiliki perspektif keadilan dan kesetaraan, itu mengharap tidak ada kekerasan seksual. Tetap yang namanya manusia yang tempatnya lupa dan salah, kadang itu ya terjadi di lingkungan kita sendiri. Nah, bagaimana ketika bisa menjadi kayak gitu? Yang pertama, saya akan melakukan pendampingan terhadap korban karena stigma serta pandangan masyarakat yang awam kita pastinya nggak boleh memandang korban itu negatif lah. Jadi yang pertama saya akan melakukan pendampingan terhadap korban, karena kan kalau terjadi kekerasan seksual misalnya, biasanya misalkan lapor ya korban pakainya pakaian ketat atau pakainya misal pakaian yang segini, nah itu bisa mengakibatkan atau merangsang laki-laki misal rasanya begitu. Nah itu hanya alibi saja, alibi ataupun sebuah stigma yang negatif. Padahal ketika pelakunya berpikiran positif mau bagaimanapun seorang wanita berpakaian itu tetap akan menghormati wanita tersebut. Nah, setelah pendampingan ataupun pendampingan terhadap korban, kita akan melakukan langkah advokasi. Ketika yang pertama itu advokasinya tekanan terhadap kampus. Bagaimana kampus itu menindaklanjuti ketika ada oknum dari bagian kampus itu sendiri yang melakukan kejahatan seksual. Yang pasti kita akan tuntut kalau tidak secara baik-baik, mungkin kita akan lakukan secara pidana karena memang
itu ya sangat ini sangat mengganggu sekali kejahatan kekerasan seksual itu sendiri. Yang ketiga, kita akan melakukan menurut definisi saya tadi, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang konsen di bidang kekerasan seksual dan gender. Banyak di Cirebon itu lembaga yang konsen menangani korban kekerasan seksual. Kita akan mendampingi baik itu dilakukan secara hukum ataupun dilakukan secara personal agar korban itu dilindungi. Ini itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Ya, Pak Ibu Mikir kan sebisa mengatakan. Gimana ya? Terkait kalau misal emang tidak menutup kemungkinan meskipun pada dasarnya sendiri sebagai institusi yang mengedepankan gender tidak menutup kemungkinan juga ketika orang meskipun semisal sudah berperspektif atau bahkan sudah jadi aktivis kegiatan apa ya untuk kegiatan yang suka apa ya kegiatan itulah gender kita menutup kemungkinan juga untuk melakukan kekerasan seksual itu. Terus kalau misal di isu terjadi langkah mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan itu mungkin apa ya yaitu pertama mendampingi korban dulu itu sendiri. Jadi karena biasanya korban-korban dari kekerasan seksual itu sendiri bakalan memiliki trauma yang emang bisa menurunkan semangat hidupnya. Makanya langkah pertamanya itu ya saya mendampingi dan membantu memulihkan psikologi dari si korban itu sendiri. Terus itu saya akan mencoba komunikasi dengan si pelaku. Terus saya analisis dulu dia motif melakukan kekerasan seksual itu karena apa atau karena tidak tahu atau misal dia udah tahu atau pengen aja lupa lagi. Kita awal ulang ya mungkin langkah pertama itu saya akan menganalisa dulu karena kan kekerasan seksual ini banyak jenisnya. Kalau misal sampai ke pemerkosaan atau penganiayaan, ya mungkin saya akan membawa si pelaku ini ke pihak yang kedua itu. Terus yang kedua itu membantu mendampingi dan memulihkan psikologi dari korban itu sendiri. Terus yang ketiga ini melakukan kajian yang seperti dari diri saya sendiri, yaitu bekerja sama melakukan kajian gender baik itu dengan musika atau SSC atau lembaga-lembaga lain yang fokus dalam wacana tersebut. Ini saja. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya diberikan kepada para mahasiswa yang ingin bertanya. Hanya 2 pertanyaan saja. Dipersilakan barangkali yang ingin menanya angkat tangan. Ya, sebutkan nama. Tanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mungkin pertanyaannya satu tapi belakang. Ya, apa kelebihan Anda sebagai calon kandidat yang dari masing-masing calon
apa kelebihan dan kekurangan Anda dan bagaimana Anda meyakinkan kami untuk memilih masing-masing dari Anda dan apakah Anda layak sebagai dipilih menjadi ketua BEM. Itu saja mungkin. Dari wawasan Oke, mungkin pertanyaan ini teknis sekali ya, bertanya tentang kelebihan dan kekurangan. Bagaimana cara untuk meyakinkan dan kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kalian memilih saya? Kalau untuk kelebihan dan kekurangan, saya apa ya? Kalau untuk mengakui diri sendiri mempunyai kelebihan serta kekurangan, mungkin untuk menilai orang lain yang bisa menilai saya kurangnya apa, lebihnya apa dari saya mungkin kurangnya apa dan lebihnya apa. Saya tidak bisa mengatakan saya lebihnya begini, kurangnya begini. Tapi kalau untuk kurang mungkin saya banyak kekurangan. Dan kalau untuk lebih mungkin teman-teman sendiri yang dapat menilai saya lebihnya bagaimana. Jadi saya tidak bisa mengatakan saya lebihnya apa, punya apa. Terus bagaimana untuk meyakinkan teman-teman semua untuk yakin memilih saya? Seperti yang sudah saya paparkan tadi, saya paparkan beberapa visi misi itu yang dituangkan melalui beberapa program serta wacana yang akan saya bangun ketika menjadi seorang pemimpin dewan eksekutif mahasiswa. Nah, saya tidak perlu meyakinkan secara personal atau meyakinkan saya layak atau saya tidak layak. Kalian yang dapat menilai saya layak, kalian yang dapat menilai saya tidak layak. Jika layak, kalau jika tidak, pilih yang lain. Begitu itu dapat saya. Pertanyaannya sama dengan jauh sekali teman-teman. Ya, kelebihan dan kekurangan. Jelas ya, ketika kita memaparkan kelebihan pasti dikiranya sombong. Ketika kita memaparkan kekurangan dikiranya bukan kalah, tapi baru memikirkan kekurangan dan kekurangan. Jadi untuk saya itu bisa sudah sendiri seharian kami ketika kuliah. Kan saya sering jalan lari-lari. Nah itu kadang lagi power dokter. Jadi untuk meyakinkan saja meyakinkan bahwa kalian coblos saya untuk meyakinkan kalian itu jangan ya coblos saja dulu nanti baru tahu jawaban saya. Bagaimana ya? Soalnya emang udah dijawab, emang kalau untuk kita memaparkan kelebihan kita itu sebenarnya soalnya apa ya, untuk menilai sendiri sih rasanya itu ya seperti tadi katakan pas nomor 2 itu kalau misal apa ya memaparkan sama kelebihan saya nanti pikirannya terus kalau mengenai kekurangan mungkin pokoknya intinya terkait kelebihan kekurangan itu teman-teman semua yang bisa menilai itu sendiri. Adapun untuk meyakinkan teman-teman kenapa harus menilai saya ya aja visi layak dan ya kalau semisal layak ya silahkan pilih, ya kalau semisal lebih layak yang lain ya pilih yang lain gitu. Satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya dari wanita, perempuan, ibu-ibu, mbak. Satu pertanyaan di luar. Gimana? Yang mau bertanya ini calon presiden mahasiswa
yang akan menjadi presiden kita semua nanti dalam 1 tahun ke depan. Yang ada yang mau nanya, pilihannya apa gitu maksudnya? Kalau mau ditanyain, Maka gratis kepada Yang penting apa biasanya? dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kandidat saya mau nanya, kita kan dari isi rata-rata anak pondok. Nah, bagaimana kalian itu bisa mengaplikasikan visi-misi kalian dengan menyesuaikan kondisi kamu? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nomor 2. Oke, dari Mbak kita ya, pertanyaannya bagaimana mengaplikasikan visi-misi ke anak pondok ya? Itu bagaimana ya? Tapi kadang visi-misi kita ini sudah masuk ke anak pondok juga. Hanya saja ada apa pondoknya itu terbebani sama pondoknya sendiri. Maaf enggak? Jadi kurang keinginan anak pondok itu. Jadi seakan-akan menyalahkan pondok buat kemasannya diri sendiri gitu. Membawa anak pondok untuk tidak aktif dalam kuliah gitu. Artinya kurang keinginan anak pondok itu sendiri. Karena harusnya itu kita bisa meskipun pondok aktif dalam organisasi, aktif dalam kuliah itu bisa. Hanya saja kita aja yang malas itu mungkinnya bukan karena apa ya? Jangan jadi memberat-beratkan pondok atau lulus atau ada numpang elang, numpang angkot. Jadi intinya tingkatkan keinginan Anda berkuliah, tidak hanya hukum saja ya, yang bukan kuliah. Cuma pondok kita tetap aktif dalam organisasi. Jangan menyalahkan anak pondok kita nggak aktif. Wah, kita anak anjing, aslinya beli bukan main. Jadi semangat yang mau berkuliah ini. Kalian adalah orang-orang hebat yang bisa menjalankan dua kegiatan bersama apalagi yang semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaan. Saya sih masih cuman sesuai dengan visi saya itu yang nomor 2 itu ingin menjadikan Elma ini sendiri sebagai organisasi yang aktif melakukan kajian dan maupun akademik. Nah, seringkali sebelumnya ini ketika melakukan apa ya semacam kegiatan diskusi seperti itu sulit untuk apa ya teman-teman semua yang menarik semangat teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin saya melihatnya dulu apakah yang faktor penyebab utama ini apakah dari teman-teman sendiri atau memang peraturan pondok yang memang terlalu ketat. Kalau semisal masalahnya di pondok, mungkin saya akan komunikasikan dulu dengan pimpinan pondok bagaimana caranya supaya mahasiswa itu sendiri bisa meluangkan waktunya
di samping untuk kuliah juga untuk aktif dalam organisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. Kalau misal problemnya di teman-teman semua karena mungkin males atau apa, saya belum punya jawaban. Gitu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sangat ini ya problematis sekali ya. Bagaimana kita dihadapkan dengan kondisi pondok kita ada keperluan yang berbeda dengan kegiatan berbeda. Yang pertama, saya ingin menganalisis dulu bagaimana hambatan itu sendiri tercipta. Apakah memang karena diri pribadi ataukah memang karena peraturan dari pondok itu sendiri. Nah, kalau hambatan dari pribadi, saya memang ingin awalnya ingin menyeleksi bagaimana atau siapa saja orang yang memang ingin ikut aktif bersama, ingin konsen serta berkomitmen memajukan daerah itu sendiri. Jadi ketika yang malas mungkin ya lebih ditingkatkan lagi agar kita bisa berjuang bersama. Nah, ketika bagaimana ketika terbentur dengan aturan pondok. Yang pertama yang saya akan lakukan ya, pertama itu ya komunikasi itu ya penting sekali. Apa yang menjadi kendala, kemudian kira-kira bagaimana yang bisa saya lakukan agar kita bisa aktif bersama. Yang langkah kedua, mungkin ketika sudah ditemukan titik ataupun permasalahan, kita coba melakukan advokasi. Bagaimana kita menawarkan apa ya, ataupun alternatif baik kepada mahasiswa ataupun kepada kalau mungkin bisa kepada pengurus ataupun kepada pengasuhnya juga. Kalau diperkenankan, saya berusaha jika memang terkendala oleh aturan. Tetapi yang ketiga itu jika ada orang yang overproduktif. Jadi overproduktif itu semuanya ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, lembaga itu. Mungkin yang harus dilakukan adalah apa? Mengusung skala prioritas. Yang ini prioritasnya di mana? Di organisasi apa? Agar apa ya? Tidak berbenturan. Ketika di misal di pondok ada juga dewan kemahasiswaan, di sini juga ada dewan mahasiswa juga. Nah itu misalnya dua organisasi yang pada dasarnya konsepnya sama di bidang situ, di bidang kemahasiswaan. Ya saya akan tanya, ingin komitmennya di mana? Pengen di EMA ataupun pengen di organisasi pondok itu sendiri. Ketika halnya berbeda haluan ataupun beda tujuan, itu mungkin bisa saya usahakan untuk melakukan komunikasi dan advokasi. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir itu dari dosen, berhubung hanya ada Pak Ali nanti Ali yang akan memberikan satu pertanyaan terakhir. Dipersilakan. Terima kasih kepada tiga kandidat yang sudah memaparkan, sudah menguraikan dan menjelaskan dengan gaya bicara masing-masing. Ada yang gaya bicara yang tegas, ada yang lugas, ada yang lemah gemulai, ada yang ya begitulah fenomena dari sebuah kandidat. Karena seberapa bahasa tentang itu, seberapa beraninya kita ketika kita di depan podium itu akan menilai kebenaran itu pasti muncul. Dan juga tadi beberapa saya mengakui tadi ada gagasan yang hebat, tetapi karena kebenaran itu sehingga bilang semua. Nah itu yang kemudian dari fenomena ini. Tadi sudah bicara tentang kreativitas, tentang inovasi dan sebagainya, itu musuhnya adalah kemalasan. Itu sudah teman-teman sudah bicara tentang bagaimana solusi dari kemalasan. Nah sekarang bagaimana untuk menyikapi dari sebuah kedisiplinan. Jadi ketika kita membentuk sebuah organisasi baru,
rintangannya adalah kedisiplinan. Karena terkadang warisan dari sebelumnya itu tuh tidak bisa diubah karena dia dulu saja begini, terus kemudian begini. Nah, bagaimana untuk mengubah itu? Itu yang kemudian disebut, sehingga ada sebuah inovasi baru. Sekarang kan di sini istilahnya restorasi. Restorasi mencoba untuk mengembangkan dari adat lama yang seringnya, adat lama yang asal jadi dengan sekarang mencoba terstruktur secara organisatoris, secara kelembagaan dengan mekanisme yang ada sudah kita ada begitu. Sehingga bermuncullah pusat studi, sehingga bermuncullah aturan-aturan yang harus kita lakukan. Nah itu juga begitu pula dengan ke depan. Ketika kita sudah membentuk sebuah, ketika kalian salah satu dari kalian ini apa restorasi apa yang akan dimunculkan untuk sebuah visi baru, presidensi baru. Karena ini sudah masanya, setelah kita melewati masa pandemi, itu akan memunculkan ide-ide baru. Entah itu adalah ide yang sifatnya adalah motor atau yang inovasi di situ, sehingga memunculkan sebuah restorasi untuk visi yang ke depan lebih baik. Dan ternyata pertanyaan itu, jadi pertama adalah bagaimana kalian untuk menerapkan kedisiplinan dalam sebuah kepengurusan organisasi Presma, dan yang kedua adalah bagaimana untuk menciptakan restorasi baru untuk Presma yang lebih organisasi berkualitas dan melayani. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, dimulai dari nomor terkait disiplin, misal apa ya? Memang disiplin baik organisasi maupun ya seluruh mahasiswa. Jadi emang apa ya? Mahasiswa ini disiplinnya sangat luar biasa ya. Jadi biasanya itu kan yang lebih awal datang itu kan mahasiswa itu sudah kumpul dulu di kampus atau apa, terus dosen baru datang. Ini dosen dulu baru mahasiswa. Mungkin untuk lebih agak sulit sih, soalnya meskipun kita merancang aturan sehebat apapun, undang-undang atau apapun itu kebanyakan dari mahasiswa sendiri. Jadi percuma kita bikin undang-undang ataupun aturan-aturan yang sangat keren dan hebat kalau mahasiswa itu sendiri tidak ada apa ya, tetap aja malas, tidak ada kemauan, tidak ada semangat untuk menjadi lebih baik dan lebih produktif, ya tetap sulit. Jadi mungkin saya akan mungkin menarik semangat mahasiswa ataupun anggota saya untuk lebih apa ya, untuk lebih disiplin dalam, terutama dalam pengetahuan. Caranya seperti apa? Mungkin untuk lebih ke fokus ke anggota-anggota yang nantinya akan menjadi partner kita dalam memajukan program-program kita itu, mungkin saya sendiri akan menyeleksi dulu setiap anggota yang pengen aktif dan sama-sama berkolaborasi dalam rangka memajukan dan menjadikan Demas ini lebih baik. Jadinya kita sih yang pertama itu apa ya? Dia menyeleksi karena waktu keanggotaan kemarin juga calon kemarin yang terpilih itu apa ya, terbuka gitu untuk siapa saja yang ingin aktif bersama Dema dan menjadi pengurus dari Dema sendiri. Tapi nyatanya karena mungkin motifnya hanya pengen punya legalitas sebagai pengurus saja, tidak punya apa ya, niat yang benar-benar terus gagasan atau ide yang ternyata itu tetap saja gitu, karena motifnya hanya
pengen punya legalitas saja sebagai pengurus. Nah saya mungkin untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dari anggota Demas sendiri, saya akan lebih menyeleksi lebih apa ya, selektif dalam memilih siapa pengurus yang ingin aktif bersama Dema itu sendiri. Ya pengennya itu kenapa pengen masuk Dema, terus motifnya apa, terus punya delegasi apa untuk membawa Dema untuk kedepannya seperti apa. Adapun terkait restorasi, saya juga berkeinginan untuk melestarikan kembali budaya-budaya yang pernah ada di situ sendiri. Seperti pada bulan ini menurut saya penting sekali dilaksanakan, diselenggarakan di izin karena diadakannya itu kan kalau nggak salah 3 bulan sekali. Nah sebelum setelah mahasiswa pernah gitu dengan mengerjakan soal-soal UTS, nah represinya itu pada bulan untuk mengoperasikan hiburan lah. Terus dulu itu kan katanya karena saya belum ada di sini, ini BMK itu punya LKM UKM yang pernah aktif seperti LPM lembaga mahasiswa yang namanya itu LATAR, terus LKM lembaga kebudayaan mahasiswa, terus apa ya, lembaga provinsi mahasiswa ya lama. Nah ini saya ingin mencoba apa ya, komunikasi dulu, diskusi dulu dengan pengurus-pengurus sebelumnya yang pernah menjadi pengurus di UKM tersebut, terus ingin mencoba mengaktifkan kembali UKM itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Mungkin yang sedikit bisa saya jawab ya tentang bagaimana menerapkan pola kedisiplinannya. Kalau untuk secara sebetulnya gitu ya, karena tema ini kan milik kita bersama, jadi saya terbuka kepada siapapun yang nantinya ingin berkontribusi aktif di Dema. Saya terbuka untuk siapapun yang memang berkomitmen dan berkeinginan untuk aktif di Dema. Tetapi saya juga ingin ataupun mengharapkan komitmen dari teman-teman untuk keaktifan itu sendiri. Jadi ketika kedisiplinan itu sebenarnya bisa ditangani ketika awal proses masuk menjadi anggota itu sendiri. Jadi bagaimana komitmennya? Ketika komitmen atau sebuah deklarasi itu sudah masuk, tentunya jika ingin menerapkan sebuah kedisiplinan, kalau dalam hukum itu perlu adanya kepastian hukum ataupun aturan yang mengikat. Jadi bagaimana aturannya, bagaimana sanksinya ketika kedisiplinan atau hal-hal yang berkaitan dengan kebanggaan itu ya terjadi atau dilakukan oleh salah seorang orang. Kita akan membentuk sebuah aturan yang disepakati bersama dan tidak membedakan satu sama lain, tetapi memang aturan itu menjadi tolak ukur dan standar bagaimana kita akan berjalan ke depannya. Nah, terkait dengan restorasi kegiatan kemahasiswaan itu sendiri, memang kita memiliki beberapa masa lalu yang akhirnya itu ada kalanya bangga, tapi ada kalanya terbebani ketika kita tidak bisa melanjutkan apa yang dulu dibangga-banggakan itu. Nah, solusinya apa? Sesuai dengan jargon NU, al-hafadzatu ala qadim soleh wa aslubil jadi kita akan mengambil sesuatu yang baik dan memikirkan sesuatu yang buruknya sendiri. Nah, ketika semisal LPM, LKM, LAM itu diaktifkan kembali, ada rasa ingin memiliki dari orang-orang yang terdahulu. Sesuai dengan visi-visi yang saya usul, kita harus menjadi lembaga yang independen. Jadi lembaga yang berdiri di atas kita sendiri. Jadi kita akan membuat program secara versi kita bersama yang membuat kita nyaman dan membuat kita maju secara bersama-sama.
Mungkin itu yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai tentang kedisiplinan ya. Kedisiplinan memang mahasiswa kita yang seperti Mas Fajar sudah mengungkapkan sangat luar biasa ya dalam kedisiplinan. Harusnya itu menyikapi tentang disiplin itu sangat mudah. Tinggal beri tentang apa ya? Tanda-tanda itu nanti akhirnya dikasih kayak seperti penyemangatan mental berupa tanda itu secara langsung mahasiswa pasti pada disiplin semangat mengikuti kegiatan. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan jiwa. Jadi gitu ya teman-teman. Dan yang kedua tentang kegiatan kemahasiswaan Pak Adi itu saya mengambil kesimpulan dari Mas Guntur juga sangat benar apa yang dijawabkan Mas Guntur tentang mengambil baiknya dan meninggalkan yang buruknya ya. Ya jadi saya otak saya sudah mulai. Nanti kita diskusikan kalau kita sudah menjadi organisasi yang berjalan sangat lancar dan sempurna. Oke, nanti kita akan diskusikan lagi. Mungkin di sini saya kurang tahu. Nanti kita sudah di dalam ruang lingkup diskusi ya. Ya, maaf Pak Adi, jauh banyak dari kita. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah acara debat tanya telah selesai. Teman-teman mahasiswa semuanya bisa menilai masing-masing sendiri sesuai yang dikatakan tadi tentang kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai salah memilih sesuai dengan hati nurani, karena di sini tidak ada serangan fajar. Saya selaku moderator berdiri langsung diserahkan ke MC kembali untuk melanjutkan rangkaian acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pemaparan visi misi debat kandidat di Masjid Jumbo telah berjalan dengan lancar. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu yang secara beruntung. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama pada hamdalah. Selanjutnya yakni langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pemilihan suara. Tapi sebelum itu sudah pada isi daftar hadir belum? Daftar hadir ya? Yang sudah mengisi daftar hadir itu boleh mengambil kartu pemilihnya, nanti yang akan dibagikan panitia. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, belum bisa kita bagikan, makanya silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu untuk bukti bahwa kita memilih hari ini. Nomor di sini lah. Mohon maaf ya, karena teknis awal itu poinnya ada satu. Sekarang satu ya. Istirahat sholat dulu. Kitanya mau beres-beres tempat, maksudnya gitu. Nanti untuk keceplosan di tubuhnya, maksudnya dimulai setelah kita umumkan mulai untuk coblos dan diakhiri nanti jam 3. Iya, maksudnya jangan jauh-jauh. Nanti mulai coblos jam 1, mereka ada yang lagi keperluan dulu, ditunggu sampai jam 3. Jam 3 kita mulai perhitungan suara. Mungkin itu saja. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Oke, pamit. Untuk panitia diminta